adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam renungan kesayangan kita, Habatus Hidupku bagi Kristus. Mari buka Alkitab kita bersama-sama dalam Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Nanti adik-adik bisa membaca ayat-ayat ini secara lengkap di Alkitab masing-masing di rumah. Sekarang kita akan membaca di ayat 32 sampai 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia mulai merasa sangat susah dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu darinya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki." Nah adik-adik, firman Tuhan yang kita baca hari ini mencatat sebuah peristiwa saat Tuhan Yesus Kristus berdoa di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap. Keesokan harinya, setelah dia berdoa di Taman Getsemani, dia harus diadili, dia harus mengalami penyiksaan dan penderitaan, dan akhirnya harus mengalami penyaliban. Itulah yang terjadi. Dan ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, ada kesedihan, ada ketakutan, karena Tuhan Yesus juga 100% manusia yang memiliki rasa takut, rasa sedih, rasa sakit yang dialami seperti kita. Dan pada saat dia melihat nantinya dia akan menderita dan bahkan disalibkan, ada kegentaran dalam dirinya. Kalau kita baca tadi, bahkan Tuhan Yesus berpikir kalau mungkin semuanya itu berlalu daripadanya. Dan dia meminta kepada Bapa, seandainya memungkinkan cawan itu diambil daripadanya. Tetapi kembali lagi Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan bagi kita semuanya sebagai anak yang taat kepada Bapanya. Jadi pada akhir doanya Tuhan Yesus mengatakan, "Bukanlah apa yang aku ingini yang terjadi, tetapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi atasnya." Tuhan Yesus Kristus menjadi anak yang taat sampai akhirnya harus mati di atas kayu salib. Dia taat melakukan semuanya seperti apa yang Bapa kehendaki. Karena Tuhan Yesus Kristus ingin memberikan teladan bagi kita, murid-muridnya, bagi kita anak-anaknya. Dan juga Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semuanya. Kalau dia tidak taat kepada Bapa, maka setiap orang tidak akan punya kesempatan untuk memperoleh pengampunan dan keselamatan. Tetapi Tuhan Yesus mengingat kita, orang-orang yang dikasihinya, sehingga dia rela mati di atas kayu salib, menanggung penderitaan yang begitu berat, supaya kita diselamatkan, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur punya Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita meneladani Tuhan Yesus Kristus dengan hidup taat kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus Kristus, melakukan firman Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak yang terus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sama kita melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui setiap hal yang ada dalam kehidupan kita. Kita mau berikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena Dia telah mati bagi kita di atas kayu salib. Dia rela untuk menderita sehingga kita beroleh pengampunan dosa. Nah, adik-adik, oleh karena itu, mari bersama-sama terus mendorong diri kita untuk hidup taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan segenap
hati, pikiran, akal budi, kemampuan, segala sesuatu yang ada dalam diri kita, kita mau mengasihi Dia. Dan juga mengasihi sesama kita, manusia, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan biarlah dengan setiap apa yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami ucap syukur Tuhan mengingatkan kami meskipun Tuhan Yesus begitu gentar menghadapi penderitaan, tetapi Dia rela untuk terus taat sampai rencana Tuhan digenapi di dalam kehidupannya, yaitu bahwa Dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menghargai kasih itu dengan terus mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, dan terus hidup taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan hari ini. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti. Tuhan memberkati dan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.